Shalom, kita masih tetap berbicara tentang pertumbuhan iman, yakni bagaimana menumbuhkan iman. Kali ini kita akan membahas tentang iman adalah kekuatan orang percaya. Saudara, dikatakan iman adalah kekuatan orang percaya karena iman itu fondasi atau pijakan seseorang untuk mengharapkan sesuatu yang belum kelihatan dan dinantikan dengan percaya. Jadi saudara, kita tahu bahwa iman Kristiani itu adalah iman terhadap perkataan Allah. Dan perkataan Allah itu kekal selamanya. Jadi iman adalah dasar, ya, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, saudara, kita sudah membahas tentang hal itu, bahwa iman ini, beriman berarti yakin kepada Allah, yakin dengan sungguh-sungguh, dan berharap berarti mempunyai kepastian bahwa hal itu akan terjadi. Jadi percaya dengan sungguh akan perkara-perkara yang kita minta, dan dengan keyakinan kita percaya bahwa kita sudah menerimanya walaupun kita belum melihat. Ya saudara, ya. Saudara, percaya kepada Allah dalam segala keadaan walaupun dalam kesulitan, tetapi kita tetap percaya. Itulah takaran iman kita yang menjadi kekuatan yang membuat kita kuat untuk tetap berharap kepada Tuhan. Kita lihat ayatnya, 1 Korintus 2 ayat 5 dikatakan demikian, supaya iman kamu jangan bergantung kepada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Ya saudara, jadi iman seseorang akan tetap teguh ketika beralaskan kekuatan Allah. Artinya berdasarkan janji firman Tuhan, ya. Dan bukan bergantung pada hikmat dunia, yakni hasil pemikiran manusia atau reka-rekanya manusia. Karena perkataan firman Tuhan itu adalah kekuatan yang meneguhkan iman seseorang. Ya. Sebagai contoh, tubuh kita adalah bait sucinya Allah. Tempat di mana Allah berdiam, tempat di mana Allah bertakhta. Ketika kita sakit, kita datang kepada Tuhan, pemilik tubuh kita. Bawalah tubuh ini kepada Tuhan terlebih dahulu sebelum memutuskan sesuatu. Karena tubuh ini milik kepunyaannya, kita harus percaya bahwa bukankah kita sudah mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Justru kita kebalikannya, ketika kita sakit, cepat-cepat kita lari ke dokter. Kita menentukan hidup kita itu ke tangannya dokter. Padahal tubuh ini miliknya Allah. Ketika mulut kita terbuka mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, tubuh ini menjadi miliknya Allah. Kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus sudah tinggal di dalam kita yang menandakan bahwa kita ini milik kepunyaan Allah. Tetapi ketika kita sakit, kita bawa tubuh ini justru bukan bawa kepada kehadapan Allah terlebih dahulu, tetapi kita bawa kepada keputusan dokter. Setelah itu dokter akan mendiagnosa kita dan menyatakan penyakit ini dan itu, dan membuat kita mulai down, kita mulai mempercayai perkataan dokter dan tidak mempercayai perkataan Tuhan. Saudara, ini banyak sekali kesalahan seperti ini yang dilakukan banyak orang, saudara. Kita harus menyadari bahwa tubuh kita ini bait sucinya Allah. Tubuh kita ini bukan milik kita lagi. Sebab itu, ketika kita sakit, apa yang harus kita lakukan? Kita bawa diri kita ke hadapan hadirat Tuhan. Katakan, Tuhan, ini tubuh bait suci-Mu.
percaya bahwa Tuhan Yesus sendiri telah menanggung seluruh dosa dunia di dalam tubuhnya di kayu salib, agar aku yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya Tuhan Yesus aku sudah sembuh. Ya saudara, kita bisa nyatakan ini kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan itu Allah yang berjanji, ketika firman-Nya diucapkan, maka firman itu akan terjadi ke dalam diri kita. Karena firman Tuhan katakan, apa yang kita ukur di bumi terukur di surga. Nah, ini adalah kekuatan dari iman. Tadi firman Tuhan sudah menyatakan kepada kita bahwa supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Karena Allah sanggup menyembuhkan, karena ada solusi di dalam Yesus. Naikkan imanmu, percaya bahwa itu akan terjadi. Ya saudara, jangan sampai segala sesuatu kita taruh hidup kita untuk diputuskan oleh keputusan manusia. Kita lihat ayat berikutnya. Ibrani 11 ayat 11 dikatakan demikian. Ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap Dia yang memberikan janji itu setia. Saudara, kita tahu ini imannya Abraham ya saudara, karena imannya Abraham yang memberikan kekuatan kepada Abraham dan Sarah untuk bisa melahirkan seorang anak atau memperoleh seorang anak di saat usia Sarah sudah lanjut. Dan karena Abraham percaya bahwa Allah yang berjanji pasti setia menepati janjinya, walau kenyataannya janji itu sudah diberikan 25 tahun yang lalu sebelum tergenapi. Inilah kekuatan iman daripada Abraham. Dia menyerahkan kehidupannya total kepada Tuhan dan mempercayakan dirinya 100% kepada pimpinan dan pengaturannya Tuhan. Tanpa khawatir sedikit pun. Tidak lagi berpikir dan bergumul, tapi hanya setia kepada Tuhan menurut apa saja yang Tuhan perintahkan kepadanya, maka ia lakukan. Ya saudara, jadi Abraham ini tidak melakukan apa yang dia pikirkan sendiri, tetapi dia selalu bergantung kepada apa yang Tuhan janjikan. Ya saudara, sehingga kita melihat bagaimana walaupun janji itu belum kelihatan, janji itu begitu lama, janji itu 25 tahun baru terjadi, tetapi dia tetap percaya bahwa Tuhan yang mempunyai janji itu akan menggenapi janji tersebut. Ya, ini adalah kekuatan daripada iman itu. Kita lihat ayat berikutnya. Bilangan 14 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-8 dikatakan demikian. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ini adalah kisah tentang bagaimana Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan ya saudara. Dan ketika mereka sudah sampai di perbatasan tanah perjanjian tersebut, maka Musa mengutus 12 orang pengintai dari masing-masing suku untuk masuk dan melihat-lihat daerah tersebut. Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune adalah dua di antara 12 pengintai yang diutus untuk masuk ke dalam tanah Kanaan. Dan mereka datang kembali kepada Musa untuk melaporkan hasil pengamatan mereka. 10 pengintai yang mewakili bangsa Israel itu menyampaikan hal-hal yang negatif. Mereka melihat segala sesuatu dengan ketakutan dan mereka merasa bahwa
bangsa Israel tidak mungkin sanggup melawan orang-orang yang ada di sana karena mereka dianggap orang-orang yang kuat seperti raksasa, dan perkataan mereka itu mematahkan pengharapan orang Israel, yang membuat orang Israel bersungut-sungut. Mereka datang membawa berita yang buruk. Mereka mempengaruhi bangsa Israel, sehingga bangsa Israel bersungut-sungut kepada Tuhan. Bangsa Israel bersungut-sungut sambil menangis, dan mereka datang kepada Musa dan menyampaikan kepada Musa. Mereka protes, mengapa sampai Musa membawa mereka keluar dari tanah Mesir dan hanya datang untuk mati di tanah perjanjian ini. Dan hal itu mendukakan hati Allah. Ini mereka memiliki iman negatif. Padahal Tuhan sendiri yang mengantarkan mereka. Mereka melihat terlalu banyak mujizat-mujizat yang terjadi ketika mereka ada di padang gurun. Tetapi mereka masih melihat apa yang kelihatan di depan mata. Dan mereka membuat Yosua dan Kaleb mengoyakkan pakaiannya. Karena merasa tidak sepaham. Ya saudara, dan Allah murka kepada setiap sungut-sungutan mereka itu. Dan Allah melihat bahwa mereka tidak mengucap syukur. Mereka tidak percaya. Mereka lebih melihat apa yang terjadi. Dan mereka tidak melihat bagaimana banyaknya mujizat yang Allah sudah lakukan di tengah-tengah padang gurun bagi mereka. Sehingga Allah memutar mereka kembali lagi berkeliling di padang gurun selama 40 tahun. Sampai seluruh angkatan yang tidak percaya itu mati. Dan setelah itu baru mereka diberi kesempatan untuk kembali masuk bersama dengan Yosua. Jadi disinilah kita lihat bagaimana Tuhan murka ketika mereka tidak melihat apa yang Tuhan kerjakan, mujizat yang sudah Tuhan lakukan, dan bagaimana perlindungan Tuhan kepada mereka. Adalah contoh kekuatan iman yang dilakukan oleh Yosua dan juga Kaleb. Saudara, kita lihat ayat selanjutnya. 1 Samuel 17 ayat 45. Dikatakan demikian. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Saudara, ini kita tahu tentang kejadian ataupun kisah dari Daud melawan Goliat. Kita lihat bagaimana kekuatan Daud dalam imannya. Dia berani sekali untuk menantang Goliat yang begitu besar dan yang menakutkan bagi bangsa Israel. Tetapi Daud berani menantang dia karena Daud percaya kepada Tuhan. Daud beriman kepada Tuhan. Jadi kita lihat bagaimana kekuatan imannya Daud. Tidak ada sedikit pun keraguan dengan perkataannya yang diucapkannya dengan iman. Daud begitu yakin bahwa dia ada dalam perlindungan Allah. Dia yakin bahwa dia tidak sendirian. Karena dia katakan, "Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam." Sebenarnya saudara, Daud sedang mendeklarasikan imannya di hadapan hadirat Tuhan. Dan pada saat itu dia sedang mengajak Tuhan untuk bergerak. Karena dia katakan, "Aku datang dengan nama Allah semesta alam." Ya saudara ya. Saat imannya dilihat oleh Tuhan, maka kerajaan surga bergerak menolong Daud. Ya saudara. Jadi ini merupakan jaminan bagi Daud bahwa dia datang dengan nama Tuhan semesta alam. Dia merasa ini jaminan yang kuat bagi dia sehingga dia tidak gentar sedikit pun. Dia tahu Tuhan ada bersama dengan dia dalam peperangan itu. Dan ia adalah Allah segala barisan Israel. Dan ia akan turun tangan. Dia percaya sekali Allah pasti turun tangan untuk menolong dia. Kalau kita perhatikan ya, Daud ini kan kalau dikatakan oleh Alkitab dia masih sangat muda, wajahnya kemerah-merahan. Mungkin ya sekitar 17, 18 atau 19 tahun ya saudara.
Tidak ada sedikit pun keraguan di dalam hatinya karena dia tahu bahwa ia berjalan dalam kuasa Allah. Dia menggunakan kuasa Allah karena dia tahu Allah pasti melindungi dia. Dan Goliat bergantung pada pedang dan tombaknya dan lembingnya. Tetapi Daud datang dengan nama Tuhan. Dan itu menggerakkan kerajaan surga. Menggerakkan pasukan kerajaan surga untuk menolong dia. Karena dia bergantung kepada Allah. Kekuatan imannya membuat ia berhasil membunuh Goliat. Dengan satu batu yang sangat kecil. Dia dapat membunuh Goliat pas di tengah-tengah dahinya, dan Goliat langsung jatuh tertelungkup mati ya saudara ya, karena ada kekuatan iman yang teguh dari Daud. Ini contoh yang luar biasa ya saudara. Wow, dahsyat ya kalau kita memiliki iman seperti itu, tidak pernah takut sedikit pun ya saudara. Kita menghadapi segala perkara, kita tahu bahwa kita ada jalan bersama dengan Allah semesta alam. Luar biasa ya saudara ya. Itulah sebabnya mengapa Tuhan begitu mengasihi Daud. Tuhan begitu mengasihi dia karena imannya. Imannya itu teguh kepada Tuhan, tidak goyah sedikit pun. Dia mau berbuat salah apapun, dia selalu berlari kembali kepada Tuhan. Dia minta ampun kepada Tuhan. Dia mau berbuat salah apapun, selalu seperti itu. Dan Tuhan selalu berkenan kepada dia karena hatinya yang lembut, hatinya yang rendah hati, lemah lembut, rendah hati. Sehingga Tuhan selalu mengasihi dia dan membuka jalan-jalan keluar kepada dia. Bahkan Tuhan bersumpah, aku akan memberikan kerajaan Israel ini kepada engkau dan keturunanmu. Ya saudara ya. Bahkan kita lihat anak-anak Daud dan keturunan yang keberapa, mereka masih tetap memimpin Israel. Karena apa? Walaupun mereka tidak setia kepada Tuhan, tetapi Tuhan melihat perjanjiannya dengan Daud karena kasihnya kepada Daud. Wow, dahsyat ya saudara. Seperti itu. Kita lihat ayat berikutnya. 1 Petrus 1 ayat 5. Dikatakan demikian, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ya saudara, jadi dikatakan seperti itu bahwa sebenarnya kita orang-orang yang percaya kepada Allah, kita pasti dijaga dalam kuasa dan kekuatan Allah. Karena iman kita agar nantinya kita menerima keselamatan yang sudah disediakan pada akhir zaman nanti. Jadi kita dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman kita. Jadi saudara, iman kitalah yang membuat kita dapat bertahan dan kita menerima keselamatan yang disediakan pada akhir zaman nanti. Jadi saat ini semua penderitaan yang kita alami tidak dapat kita bandingkan sama sekali dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Iman kita kepada Kristus tidak pernah sia-sia, karena itu menjadi jaminan bagi kita untuk akhir zaman kita diselamatkan. Ya saudara. Jadi saudara, kenapa dikatakan bahwa iman adalah kekuatan orang percaya? Karena iman itu adalah seperti bangunan. Iman itu seperti bangunan yang harus diletakkan fondasi atau dasarnya sebelum kita membangun iman itu. Jadi itu adalah kekuatannya. Dasar utama adalah mempercayai bahwa apa yang tertulis dalam Alkitab adalah firman-Nya Allah, perkataannya Allah. Ya, kita harus percaya dengan sungguh-sungguh. Kita harus juga mampu menerima bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah yang diutus oleh Bapa Sorgawi untuk menjadi manusia dan untuk menebus dosa kita dan memperdamaikan kita kembali dengan Bapa di sorga, mengangkat status kita di roh sebagai anak Allah. Ya saudara, dan kita mau percaya apa saja yang Tuhan Yesus katakan adalah perkataan yang berasal dari Bapa Sorgawi. Perkataan Allah adalah perkataan yang mutlak.
adalah merupakan standar kebenaran dan tidak ada yang lebih besar daripada apa yang Allah katakan. Itu adalah dasar kekuatan iman yang perlu kita miliki dan kita bangun di dalam iman percaya kita. Saudara, dasar daripada iman kita adalah firman Tuhan. Dasar itu mutlak. Jadi firman Tuhan itu menjadi dasar atas bangunan iman kita. Jadi kita membangun iman kita di atas dasar firman Tuhan. Ya saudara, kita lihat ayat selanjutnya. Yohanes 5 ayat 24. Dikatakan demikian, sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Saudara, perhatikan ayat ini, dikatakan Tuhan Yesus katakan bahwa siapa yang mendengar perkataannya dan percaya kepada Bapa Sorgawi atau percaya kepada Dia yang mengutus Tuhan Yesus, ia sudah pindah, bukan akan pindah, tetapi sudah pindah dari dalam maut ke dalam kehidupan yang kekal. Kapan perpindahan itu terjadi? Ketika seseorang percaya kepada perkataan Tuhan Yesus, maka perpindahan itu terjadi di alam roh. Ya saudara, tentunya dan setelah itu akan turun ke dalam materi. Di dalam dunia materi, kenyataan-kenyataan itu akan mengikuti perpindahan itu. Walaupun kadang-kadang lambat, tetapi itu pasti terjadi ketika ada kekuatan di dalam iman kita. Kita percaya dengan sungguh-sungguh bahwa kita sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Maka pada saat itu terjadi dalam hidup kita. Nanti ada proses ke depan, akan mulai kita melihat perubahan-perubahan turun ke materi dengan perlahan. Dan kita akan melihat kehidupan kita berubah. Ya saudara ya, seperti itu. Kita lihat ayat selanjutnya. 2 Tesalonika 1 ayat 3-4. Berbunyi demikian. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Saudara, ini adalah doanya Paulus bagi jemaat yang ada di Tesalonika. Ya saudara, Paulus mengucapkan syukur karena iman mereka makin bertambah, kuat dan tumbuh dengan cepat dan luar biasa sekali. Dan Paulus mengucap syukur melihat perkembangan iman mereka dan kasih mereka antara satu dengan yang lain yang makin kuat walaupun mereka dalam penganiayaan. Paulus melihat kekuatan iman mereka walau di bawah penganiayaan, mereka tetap tekun, mereka tetap tabah, mereka tetap teguh dan bertahan kepada kekuatan Allah. Mereka tidak tergoyahkan, mereka tetap setia. Dan Paulus memuji dan berdoa untuk iman mereka supaya mereka tetap berpegang kepada iman itu, kekuatan iman kepada Allah dan kesetiaan mereka agar tidak goyah walau ditindas, walau menderita karena kerajaan Allah. Kesulitan-kesulitan yang terjadi karena iman mereka ini kepada Tuhan Yesus. Kita lihat ayat berikutnya. Roma 15 ayat 13. Dikatakan demikian, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu,
supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Jadi semua yang percaya dan yang berharap kepada Allah akan dipenuhi dengan sukacita dan kesejahteraan di dalam iman, supaya semua semakin kuat dalam pengharapan karena ada Roh Kudus yang menolong. Ini adalah ketekunan iman yang memberi kekuatan terus-menerus dalam Kristus. Karena iman sebagai dasar kekuatan yang membenarkan kita sehingga kita memiliki pengharapan dan damai sejahtera. Kita tahu bahwa ini adalah surat Paulus kepada jemaatnya yang ada di Roma. Ya, dalam perkembangan iman mereka ada kekuatan Roh Kudus yang selalu memimpin mereka sehingga mereka berlimpah dalam pengharapan. Suatu hidup yang ditandai dengan kekuatan Allah yang menyelamatkan. Oleh sebab itu, ketika kita berseru kepada nama Tuhan dengan iman dan bergantung kepada Tuhan dengan sepenuhnya, maka Allah sumber pengharapan kita itu akan memberikan terobosan kepada kita, akan memberikan jalan keluar kepada kita. Jadi Roh Kudus memberikan kekuatan di dalam iman itu untuk tetap percaya, untuk tetap melakukan apa yang menjadi ketetapan dan peraturan-peraturan Tuhan di dalam hidup kita. Maka kita akan dipenuhi dengan segala sukacita dan damai sejahtera yang melimpah. Ya saudara, jadi iman adalah kekuatan kita orang percaya. Jadi saudara, Paulus berdoa agar jemaat yang ada di Roma tetap teguh dalam iman mereka kepada kekuatan Allah, karena kebenaran Allah itu memimpin mereka kepada keselamatan. Jadi Paulus ini tetap tekun mendoakan jemaat-jemaat yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia tidak pernah meninggalkan mereka di dalam setiap doanya, di dalam setiap pergumulannya. Dia mendoakan setiap jemaat dari setiap daerah yang sudah dia kunjungi. Dia doakan mereka sehingga iman mereka tetap teguh, iman mereka tetap kuat kepada Tuhan. Karena kebenaran Allah itu memimpin mereka kepada keselamatan. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, kekuatan iman kita akan membenarkan kita di hadirat Allah. Apabila kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka Roh Kudus memberikan kekuatan dalam pengharapan yang berlimpah-limpah. Jadi Tuhan Yesus mengorbankan kepentingan dirinya sendiri untuk dapat merangkul kita yang lemah dan yang tidak berdaya, supaya kemuliaan Allah dapat menjangkau kita melalui kekuatan iman yang tidak tergoyahkan kepada Yesus untuk menciptakan umat yang hidupnya hanya mengandalkan Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.